Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayuhal muslimun wal muslimat, ikhwa fillah. Mari kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Juga senantiasa bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Jemaah wa fillah, masyiral muslimin wal muslimat. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita berjumpa kembali dan kita mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati pertemuan kita walaupun lewat penyaksian video ini. Dan insyaallah kita semua insyaallah senantiasa mendapatkan ridha di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk mengefisienkan waktu, insyaallah pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan mengupas atau menjadi fokus pembicaraan kita di pertemuan kali ini atau di pembahasan kali ini adalah tentang 5 keuntungan bagi yang mengamalkan sedekah. Jadi insyaallah pada kesempatan ini saya akan menguraikan sebuah pelajaran yang diajarkan oleh Rasulullah SAW tentang amalia sedekah. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berbicara masalah sedekah. Sedekah adalah upaya kita untuk berbagi kepada sesama. Upaya kita untuk mewujudkan supaya ukhuwah Islamiyah senantiasa terjalin dengan baik. Upaya kita untuk memperlihatkan kepedulian terhadap sesama kita. Upaya kita untuk memperlihatkan kemurahan hati kepada sesama. Dan untuk memperlihatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk saling membagi dan membantu kepada sesama. Dengan wujud nyata ini jemaah yang berbahagia, maka sedekah itu dalam agama kita, agama Islam, sangat penting adanya. Di samping akan membuat karakter kita menjadi karakter yang baik, akan menimbulkan kita kebiasaan-kebiasaan baik, juga insya Allah akan bisa bermanfaat kepada orang di sekeliling kita. Jadi bukan saja kita baik di mata Allah Subhanahu wa taala ketika kita rajin sedekah, juga kita insyaallah disenangi oleh orang-orang di sekeliling kita. Tapi lagi-lagi saya katakan, apapun amal yang kita lakukan, usahakan, utamakan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, hanya mengejar mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Sebatas apa yang kita lakukan itu adalah jembatan untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk mendapatkan kebaikan penilaian dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah dalam sebuah ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberitahukan kepada kita umatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna fi sadaqatil khamsatil khisal. Sesungguhnya ada 5 keuntungan dalam mengamalkan sedekah. Jadi ketika kita mengamalkan atau mempraktekkan budaya-budaya sedekah, apa yang dimaksud adalah sedekah adalah pemberian, memberikan sesuatu kepada pihak lain, baik pada non materi maupun materi. Jadi ketika kita memberikan suatu bentuk apapun itu kepada orang,
apalagi berupa materi, uang, makanan, pakaian, atau dengan ilmu pengetahuan, pemahaman, apalagi tentang mengajarkan kepada hal yang baik, atau melempar senyum saja, itu adalah sebuah sedekah. Jadi apapun perlakuan baik kita bagi kepada sesama kita, insya Allah bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sebagai kedudukannya sedekah. Apa kira-kira manfaat dari sedekah? Minimal ada 5 yang diberikan oleh Allah dan Rasulnya dalam sebuah pemberitahuannya, yaitu al-awwal, pertama, taziduhum fi amwalihim. Yang pertama adalah taziduhum fi amwalihim, yaitu hartanya senantiasa bertambah. Jadi ketika orang melakukan suatu sedekah atau rajin melakukan sedekah, maka akan menambahkan harta kekayaannya. Hartanya akan semakin bertambah, hartanya akan semakin meningkat. Jadi pada kenyataannya memang berkurang. Contohnya kita punya uang 100.000, kita berikan 10.000, kan tinggal 90.000. Itu secara nyata, secara kasat mata. Namun di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala sesungguhnya adalah akan berlipat-lipat, akan bertambah besar, akan bertambah banyak, akan bertambah melimpah. Nah, kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya menjanji, memberikan pernyataan, memberikan kabar, maka mutlak kebenarannya. Tidak boleh ada keraguan di dalamnya. Apa yang disampaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mutlak. Makanya orang-orang beriman, semua yang difirmankan Allah Subhanahu wa Ta'ala mutlak kebenarannya. Ditegaskan pula dalam surah Al-Baqarah ayat 261. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbalatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Artinya, perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Dan Allah melipat gandakan bagi siapa yang dikehendakinya. Dan Allah maha luas dan maha mengetahui. Jadi jemaah yang berbahagia, perumpamaan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan kepada kita. Jadi orang yang menginfakkan hartanya atau memberikan hartanya atau bersedekah hartanya itu, seperti dia diibaratkan 1 biji ditanam, 1 butir ditanam dan tumbuh 7 tangkai, dan setiap 7 tangkai itu keluar 100 biji. Begitulah perumpamaan jemaah yang berbahagia. Jadi ketika kita insya Allah rajin bersedekah, rajin mengeluarkan harta kita, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan berlipat-lipat kali, 100 kali lipat, 700 kali lipat, malah bahkan tak terbatas. Tergantung kualitas kita mengeluarkan harta kita itu di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun yang paling penting adalah bagaimana kita melakukan kewajiban kita sebagai muslim, yaitu mengeluarkan zakat. Dan setelah itu rajin bersedekah. Maka insya Allah ketika kita bersedekah, harta kita akan semakin bertambah melimpah ruah.
Jangan pernah ragu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah Allah akan menyatakan janji-janjinya insyaallah. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wasaniyatu dawail maradi. Jadi as-sadaqatu adalah dawail maradi, yaitu obat dari penyakit yang sedang kita rasakan. Jadi jemaah yang berbahagia, ketika kita merasakan sesuatu rasa penyakit atau sesuatu kekurangan kesehatan atau kesehatan kita terganggu, maka rajin-rajinlah bersedekah. Karena insya Allah sedekah itu akan mengobati penyakit atau menjadi obat dari penyakit yang kita sedang derita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan kita dengan kesembuhan yang sempurna, dan kita senantiasa memanfaatkan kesembuhan itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Marid, sakit. Nah, penyakit itu ada dua, penyakit jasmani dan penyakit rohani. Penyakit rohani adalah penyakit di mana penyakit itu ada penyakit yang sangat luar biasa, itu penyakit kikir. Nah, ketika rajin bersedekah, maka penyakit kikir itu akan senantiasa luluh lantah. Diserang dengan kedermawanan, diserang dengan kemurahan hati kita. Dan ketika itu sudah ada dalam diri kita, itu sudah kita memiliki kesehatan, salah satu tahap kesehatan rohani kita. Kenapa? Karena jiwa kita adalah jiwa yang senantiasa peduli. Dan ciri-ciri sehat seseorang adalah punya jiwa kepedulian terhadap sesama. Ingin merasakan kebahagiaan bersama, ingin merasakan ketenangan bersama, ingin merasakan kedamaian bersama, ingin sejahtera bersama, ingin senantiasa melakukan ibadah dengan sempurna dan bahagia secara bersama. Pokoknya semua yang dilakukan itu ingin melakukan secara berjamaah dengan tenang, damai, nyaman, dan tentram. Kenapa? Karena dia memiliki penyakit-penyakit kikir dalam dirinya, itu sudah diobati dengan sedekah. Yang kedua, penyakit yang bisa insya Allah diatasi oleh ketika kita sering bersedekah adalah penyakit jasmani kita. Mungkin kita menderita suatu penyakit, maka insya Allah dengan kita rajin bersedekah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Sedekah di sini bukan berarti banyak atau seperti apa kadarnya, yang menentukan adalah sebatas kemampuan kita dan kualitas keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapapun yang kita berikan tergantung keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah seberapa sering kita melakukannya, seberapa mudah kita melakukannya. Apakah boleh jadi kita sedekah 1 juta, tapi 1 kali 1 tahun. Lebih baik 2.000 tiap hari, atau 5.000 5 hari sekali, atau 10.000 1 minggu, atau 20.000 1 minggu, ataukah setiap hari 1.000 rupiah. Yang penting tiap hari kita lakukan. Nah, insya Allah itu lebih baik daripada kita melakukannya 1 kali tok saja, apalagi kalau tidak pernah. Makanya jemaah yang berbahagia, waktu-waktu yang paling bagus dalam bersedekah juga adalah sehabis salat subuh. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu adalah sedekah, di mana penyakit-penyakit kita insya Allah bisa disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wasalisatu yarfa'ullah anhumul bala. Nah, tingkatan yang ketiga ketika kita rajin bersedekah adalah yarfa'ullahu anhumul bala. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat bala atau musibah atau kesulitan atau keadaan yang bisa Anda rasakan, masalah-masalah yang akan menimpa Anda. Insyaallah Allah akan menjauhkan Anda dari situ. Allah akan mengangkat balanya itu. Nah, walaupun sebenarnya ketika Allah atau bala itu sudah ditakdirkan mengenai kita, maka insya Allah bala itu tetap kena, tapi tidak
dengan besar atau berat. Seperti jamaah yang berbahagia ketika ada bola jatuh, maka ketika seperti ini beda dengan ketika begini. Dalam bahasa Makassar, dia kena tapi hanya tidak menyakiti, tidak melukai, tidak membuat kesengsaraan, tidak membuat penderitaan yang besar. Namun jemaah yang berbahagia, ketika kita rajin bersedekah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat semua itu. Allah akan mengangkat bala atau musibah-musibah yang bisa saja musibah itu akan membuat kita menderita berkepanjangan, membuat kita sengsara dan lain sebagainya. Namun ketika kita rajin sedekah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka yakinlah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kepada kita jaminan akan dijauhkan dari musibah atau bala. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu yang ketiga. Maka rajinlah kita bersedekah, insyaallah. Kapan dimanapun kita berada, kita mau berangkat bekerja, sedekah. Kita mau bepergian, sedekah. Kita berdiam di mana saja, kita sedekah agar insya Allah Allah senantiasa melindungi kita serta menjauhkan kita dari musibah-musibah yang menjadi azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insya Allah Allah ketika Allah menjamin maka akan terwujud jaminan-jaminan itu. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu yang ketiga. Warabi'atu, yang keempat, yamurruna ala siratil kalbarkil khatif. Dia akan melewati titian siratal mustaqim seperti kilat yang seram menyambar. Jadi ketika kita rajin bersedekah jemaah yang berbahagia, maka ketika nanti kita lewati titian siratal mustaqim, kita seperti kilat menyambar. Bayangkan di suasana dan keadaan ketika dalam suatu riwayat dikatakan bahwa ketika kita melalui titian siratal mustaqim itu berbeda-beda keadaannya orang. Ada yang jalannya membungkut, merangkap, ada yang susah sekali angkat kakinya, ada yang jalan-jalan kecil, ada yang lari-lari kecil, ada yang lari pakai kaki dan lain sebagainya, ada yang pakai kendaraan misalkan kuda dan lain sebagainya, ada yang pakai seperti kapal dan lain sebagainya, ada yang pakai mobil seperti kita. Itu adalah perumpamaan. Jadi bermacam-macam keadaan orang di situ. Bahkan ada yang tidak sampai, langsung tinggal di tengah jalan. Karena dalam riwayat bahwa titian siratal mustaqim itu adalah antara neraka dan surga. Nah, ketika nanti melewati siratal mustaqim, kita memberikan amalia sedekah, maka kita memiliki istimewa kendaraan seperti kilat yang menyambar. Bayangkan cepatnya kita sampai ke tujuan. Nah, beruntunglah kita yang senantiasa mengamalkan sedekah, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya menjamin kita akan lewati titian siratal mustaqim dengan keistimewaan seperti kilat yang menyambar. Yang kelima adalah wal khamisatu yadkhuluna al jannah bighairi hisab. Jadi ketika orang yang rajin bersedekah, maka yadkhuluna al jannah bighairi hisab, dia akan masuk ke dalam surga bighairi hisab, tanpa perhitungan hisab. Jadi insya Allah ketika kita rajin bersedekah jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita mendapatkan keistimewaan masuk di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa ada perhitungan. Begitulah istimewanya kalau kita rajin bersedekah. Jadi sebagai kesimpulan bahwa kita rajin bersedekah, maka yang pertama keistimewaan kita dapatkan adalah kekayaan harta kita akan semakin bertambah. Harta kita akan semakin melimpah. Harta kita akan semakin banyak. Harta kita akan insya Allah berberkah. Dan harta kita semakin bermanfaat. Maka ketika ada bakhil dalam diri kita, maka buang itu. Karena itu bisa mencederai. Itu adalah bisikan yang tidak baik.
kita rajin bersedekah. Bersedekah bukan ukurannya banyak atau sedikitnya, akan tetapi ukurannya adalah ukuran ikhlas dan seberapa sering kita melakukannya. Utamakan adalah zakat mal kita atau zakat kewajiban kita. Nanti kita senantiasa wujudkan dan perbanyak dengan bersedekah. Yang kedua adalah sedekah mampu mengobati penyakit jasmania dan penyakit rohani. Yang ketiga adalah Allah akan mengangkat bala atau musibah yang akan mengenai kita. Jadi kalau kita bersedekah, musibah itu akan menjauh dari kita. Yang keempat adalah kita akan melintasi sirat atau titian siratul mustaqim seperti kilat yang sedang menyambar. Yang kelima adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan masukkan Anda ke dalam surganya dengan ridhanya tanpa melalui hisab atau perhitungan. Jadi kita nanti insya Allah yang rajin sedekah, kita masuk insya Allah di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala bighairi hisab, dengan tanpa hisab atau perhitungan, sepanjang kita lakukan semua kewajiban kita, dan terutama kita perbaiki akidah kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita rajin sedekah tapi akidah kita rusak. Ibadah-ibadah yang lain yang diwajibkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kita lakukan sama hanya nol besar. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing kita, senantiasa mengarahkan kita, dan senantiasa memberikan kepada kita semangat untuk beribadah dengan sungguh-sungguh, taat dengan sungguh-sungguh, dan menjalankan semua perintah dan menjauhi larangannya dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doakan, saya minta doanya agar saya selalu istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa diridainya dan senantiasa istiqamah untuk bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq was sa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.